Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mensortir data yang dilakukan beberapa kali saat pendaftaran. Ya, dan di sana juga saya sudah tambahkan bagaimana cara membuat nomor pendaftarannya. Silahkan cek videonya di pojok kanan atas ini ataupun di deskripsi pada video ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi yang sama, yaitu data yang sama, untuk membuat bukti pendaftaran yang bisa digunakan dengan menu pencarian atau filter oleh pendaftar itu sendiri. Jadi tidak menggunakan autocrate yang dikirim ke email, tetapi kita berikan link dan nanti akan pendaftar itu mencari datanya melalui ID ataupun email yang telah digunakan untuk mendaftar. Di sini kita akan menggunakan Data Studio. Baiklah, seperti yang bisa dilihat ini adalah data Excel. Perhatikan data Excel sebenarnya tidak harus dari Google Form, tapi yang ini datanya adalah dari Taliform. Saya juga sudah banyak membahas di Taliform, silahkan dilihat di video-video saya sebelumnya. Oke, langsung kita kelola datanya ya. Jadi kita sudah mendapatkan data seperti ini yang akan kita kelola di Data Studio. Tentu saja kita harus masuk ke website Data Studio ataupun sekarang namanya adalah Looker Studio. Setelah itu pastikan kita tahu judul ininya ya, judul filenya, spreadsheetnya, supaya nanti mudah mencarinya. Kemudian masuk ke Looker Studio dan kita pilih blank report. Maka akan tampil seperti ini. Kita cari Google Spreadsheet karena data kita berada di Google Spreadsheet. Kemudian di bagian spreadsheet ini kita bisa mencari kalau sudah ada filenya, atau kita paste saja yang tadi kita sudah copy supaya lebih spesifik. Nah, kita lihat data yang mana. Nah, ini datanya ya. Kalau ini bukan, berarti data yang ini. Karena di tempat saya datanya ada 2 respon dan PPDB. Berarti kita akan pakai yang PPDB dan kita add. Setelah itu kita akan masukkan add to report. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah data-data yang terdapat pada header ya. Dia akan terbaca langsung di sini, tetapi sekali juga saya sampaikan kalau datanya tidak muncul di bagian menu yang ini, kita tinggal klik saja. Maka nanti akan keluar seperti ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus kelola data yang pertama supaya nanti tidak terlalu banyak mengedit seperti itu. Nah, pertama dari table ini kita aktifkan dan kita akan buang pertama nomornya. Nah, nomor itu berada di mana? Nomor itu berada di di style. Kemudian ini ada row number. Nah, row numbernya kita buang centangnya. Kemudian di bawah ini juga ada pagination, yaitu halaman ya. Kita juga buang halamannya. Oke, ini di bagian style. Kemudian kita juga perlu buang show header kita buang. Jadi ini headernya nanti tidak ada. Nah, fungsinya apa ya, kita lihat berikutnya. Oke, sekarang kita sudah punya dan kembali ke setup. Kemudian kita juga akan buang record count-nya. Nah, di sini ada record count di bagian metrik, kita hapus saja tanda silangnya. Maka sekarang kita hanya punya satu data. Dan di satu data selanjutnya kita juga akan buang ini row per page-nya. Ini kan 100 ya. Ini nanti kalau ada 100 dia akan tampil semua. Yang kita perlukan cuma satu saja. Jadi kita perlukan cuma satu. Oke, sekarang kita cuma punya satu data. Dan selanjutnya kita juga akan jadikan dia di ascending. Jadi yang harus mulai tampil pertama itu adalah bagian nomor 1. Oke, dan selanjutnya kita jadikan ini sebagai row 1 kecil seperti ini ya. Dan tentu saja kalau kita mau atur ukuran hurufnya dan sebagainya, boleh diatur di bagian style. Nah, supaya garisnya tidak kelihatan, saya akan buang. Nah, jadi tampil seperti ini saja. Oke, kita simpan ini dulu settingnya. Oke. Nah, sekarang yang harus kita buat adalah, karena ini adalah hanya menampilkan
bukti pendaftaran, berarti kita tidak perlu menampilkan semua datanya. Sebenarnya kalau PPDB pasti datanya banyak kan. Nah, kita akan ambil beberapa saja. Caranya kita ambil dulu ini teks, teks ya. Kemudian kita buat di mana saja boleh karena nanti bisa diatur. Sekali lagi kita juga harus atur teksnya. Kalau ini ukurannya berapa? Kalau ini ukurannya 12, sebaiknya teksnya pun kita buat yang 12 supaya sama ya. Oke, 12. Kemudian kita atur kalau mau background, kalau tidak ada di situ nggak apa-apa. Nah, sekarang di bagian topnya ini kita juga bisa atur ke 12 gitu ya. Tidak ada berarti 0. Kita coba kalau itu terlalu naik seperti itu, kita bisa atur contohnya 8. Nah, seperti itu, dan kita boleh kecilkan. Nah, apa saja yang akan kita tampilkan? Yaitu di sini. Nah, pertama saya akan tulis nama lengkap. Oke, nama lengkap. Kira-kira saya atur di sini. Dan kemudian ini kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita atur di sini, letakkan sampai menyentuh garis itu. Selanjutnya saya buat, yang pertama ini saya pilih kode pendaftaran ya. Kode pendaftaran. Nah, kemudian di bawahnya baru nama lengkap. Nah, apalagi yang mau ditampilkan? Contohnya tempat lahir. Oke, berarti di sini kita buat copy aja tempat lahir. Selanjutnya kita copy lagi tanggal lahir. Kita copy lagi, di sini letak tanggal lahir. Oke. Kemudian apa lagi? Di sini masih ada beberapa data, tempat lahir, tanggal lahir, dan nanti tentu saja kita akan memasukkan foto ya. Nah, kalaupun mau dikasih jenis kelamin dan sebagainya silahkan. Ini hanya contoh, nanti untuk modifikasinya bebas. Setelah ini selesai, baru kita letakkan yang ini. Ini tadi adalah P001, itu di sini berarti nomor pendaftaran ya. Berarti saya akan letak di sini. Nomor pendaftarannya ada di sini. Oke, seperti ini. Ini nggak boleh kelihatan ya. Oke, kemudian kita kontrol perhatikan dulu. Ini nomor pendaftaran, pastikan di bagian dimensionnya itu nomor pendaftaran sesuai dengan data yang ada di sini ya. Ini kemudian di sini shotnya juga nomor pendaftaran. Setelah itu jangan lupa kita copy, Ctrl C, Ctrl V, dan kita letakkan di bawahnya. Ini nama lengkap, pastikan di sini juga harus nama lengkap. Nah, kita pilih nama lengkap. Nah, sudah ada namanya kan? Nah, lihat, ini nomor P001 siapa namanya? P001 namanya Budi Siswanto. Sudah ada ya. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V lagi, dan kita buat di bawahnya juga. Nah, ini tempat lahir, berarti di bagian dimensionnya pun kita ganti dengan tempat lahir. Oke, dan selanjutnya kita copy lagi, dan selanjutnya kita sesuaikan dengan tanggal lahir. Tanggal lahir berarti ini tanggal lahir, dan di dimensionnya kita ganti dengan tanggal lahir. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini. Bolehkah kita menambah data-data yang lain? Silahkan disesuaikan. Karena ini hanya untuk mencetak bukti pendaftaran, bukan untuk menampilkan keseluruhan biodata. Ya, supaya nanti setelah mendaftar, mereka bisa melihat sendiri dengan memasukkan kode unik dari pendaftar itu, ya, dengan memasukkan NISN ataupun NIK ataupun email dan sebagainya. Nah, yang belum saya tampilkan di sini adalah email. Karena apa? Karena email akan saya jadikan sebagai kata kunci pencarian supaya nanti unik, karena email itu kan tidak dimiliki semua orang. Satu orang pasti mempunyai satu email gitu kan. Tetapi sekali lagi, jika data di bagian ini yang menjadi unik, menjadi ID adalah contohnya NISN ataupun NIK ataupun apa saja, itu bisa dijadikan kata kunci di bagian sini. Karena di sini kata kuncinya adalah saya pakai email, maka pencariannya pun saya akan pakai email. Nah, lalu bagaimana? Saya akan meletakkan di sini dengan pencarian, yaitu memilih
add control, dan saya menggunakan input box. Kenapa input box? Karena input box itu bisa mencari sendiri. Nah, di sini ada nomor registrasi kan. Yang saya maukan adalah alamat email. Maka di sini kita tinggal ganti email. Oke, dan judulnya kita bisa ganti dengan klik tanda pensil ini, tulis alamat email. Jadi ini pencariannya ya. Oke, pencariannya di sini adalah tulis alamat email. Seperti itu. Kita akan coba dulu satu, coba. Saya akan ambil email yang kedua ini. Kemudian saya masukkan di sini. Datanya berubah apa enggak? Nah, berubah kan? Jadi P2. Karena di sini datanya P2. Nah, sekarang saya akan ambil contohnya mail kedua ini ya, namanya Aisyah, ya apa enggak? Saya akan copy dan saya letakkan di bagian pencarian email. Kemudian saya klik, namanya harus Aisyah, betul kan? Nah, kita bisa atur ini juga, lebarnya terserah. Jadi ini kolom ini sebagai pencarian, dan ini adalah datanya yang akan tampil. Jadi ada kode pendaftarannya, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir. Data silahkan diaturlah berapa data yang mau ditampilkan. Setelah ini selesai, yang belum apa? Yang belum kita tampilkan di sini apa? Yaitu foto. Betul, kita belum menampilkan foto. Lalu bagaimana cara menampilkan foto? Di dalam form yang diinput dengan tali form, kita tidak perlu mengkonversi data apapun. Karena data yang diupload, foto yang diupload melalui tali form itu langsung bisa dibaca oleh Data Studio. Berbeda dengan data yang diupload dari Google Form. Kalau Google Form itu ada teknis tertentu yang memang harus dilakukan dulu supaya nanti foto itu bisa langsung terbaca. Saya juga pernah membuat tutorialnya ya. Silakan dicari ataupun nanti saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi saya akan meletakkan foto, maka saya harus ambil apa di sini? Harus ambil upload foto. Ini kan, karena di bagian sini kan upload foto ini sebenarnya fotonya ya. Jadi saya ambil upload foto di sini. Dan sekali lagi kita harus atur, kita harus menampilkan cuman satu gitu kan. Nah, ataupun lebih mudahnya begini. Kita ini aja, Ctrl C, Ctrl V. Dah. Kemudian ini kita ganti dimensionnya menjadi upload foto. Nah, itu lebih sederhana. Jadi konsepnya sama. Setelah itu baru kita atur di bagian sini. Pensil ini, teksnya kita ganti dengan URL dan pilih image. Dah. Sekarang fotonya ini sebenarnya udah tampil, kita besarkan. Nah, karena ini saya reset dulu ya supaya fotonya udah tampil di sini, tinggal diposisikan di mana beserta dengan ukurannya. Contohnya saya letakkan di sini. Oke. Jadi ini sudah ada fotonya dan kita contoh akan mengambil melalui pencarian ya. Apakah sudah berganti fotonya seperti itu? Oh, nomor 2 ya. Nomor 2. Nah, berganti kan? Harusnya ya. P2 samakah itu fotonya? Oke, yang nomor 3. Ya kan? Berganti kan? Jadi intinya sudah berganti sesuai dengan data pencarian dengan alamat email tersebut. Fotonya silakan diatur posisinya, boleh di kanan, boleh di kiri dan sebagainya. Oke. Setelah ini kira-kira selesai, kita akan selanjutnya memberi sedikit modifikasi lah ya. Seperti itu. Tentu kita perlukan judul ya kan. Jadi mungkin ini saya kecilkan sedikit supaya nggak terlalu besar. Oke. Saya letak di sini nggak apa-apa ya. Sip. Kemudian saya akan kasih judul di sini, memilih teks lagi, dan saya pilih di sini bukti pendaftaran PPDB 2023-2024. Kemudian kita bisa atur, besarkan, ukurannya silahkan kita atur-atur sendiri ya. Nah, kita bisa kasih background kalau mau. Kita bisa kasih round pojoknya.
Nah, terlalu ini backgroundnya terlalu terang, kita letak sini, sip, dan kita bisa letakkan ini di tengah, sip, seperti ini. Mungkin kalau kita mau besarkan silakan dibesarkan. Oke, sekarang sudah selesai. Ini juga kita bisa atur di bagian style. Jadi background bordernya itu mana ya, ini seperti ini. Nah, udah ada datanya. Baru kita kemudian bisa kasih border lain, contohnya seperti ini, supaya ada kotaknya gitu kan. Dan kita klik kanan, order, send to back. Kemudian warnanya kita bisa ganti putih, dan kita kasih border boleh seperti ini. Ini kan masih ujungnya masih kotak ya, kita bisa roundkan 10. Nah, sekarang udah jadi bukti pendaftaran. Ada yang kurang lagi. Nah, di sini mungkin saya akan besarkan sedikit seperti ini, dan kita kasih apa di sini? Kita kasih nama panitia pendaftaran contohnya ya. Sini set ketua PPDB gitu kan. Kemudian apalah tanggal atau apa, atau kepala sekolah atau apa, silahkan diatur aja. Ini cuma contoh. Dan di bawahnya saya akan letak tanda tangan digital saja ya, tanda tangan digital saja. Ini saya letak tengah, dan kita masukkan foto, insert, upload tanda tangan digitalnya, sip, seperti ini. Dan udah jadi. Kalau ada stempelnya silahkan diletak stempel. Oke, nah kalau bisa dilihat tampilan ini masih besar kan, ukurannya mungkin tidak sesuai dengan ukuran kotaknya. Kita bisa kecilkan. Caranya seperti apa? Ini ada tulisan theme and layout. Nah, kemudian pilih custom. Nah, di sini ada ukurannya ya. Ukurannya itu ini, width-nya, kemudian height-nya. Width-nya contohnya kita tulis 1000. Oke. Agaknya udah sesuai ya ini. Kita tengahkan. Dan sekali lagi untuk tingginya kita atur 600 contohnya. Nah, sip. Jadi sekarang kita udah dapat nih bukti pendaftaran PPDB dengan pencarian. Lalu bagaimana kalau ini digunakan untuk pencarian? Nanti tinggal di view ya. Nah, saya akan contoh masukkan di sini alamat saya, email ya. Enter. Udah ganti nih ya kan. Kemudian kalau mail@mail.com, enter, tuh ganti mail 1. Nah, ganti. Oke, sudah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, masalahnya ketika data ini tidak ada, itu langsung muncul nomor 1 ya kan, langsung muncul nomor 1. Harusnya tidak muncul dulu. Saya tidak mau ini muncul dulu. Lalu bagaimana untuk supaya tidak muncul terlebih dahulu? Nah, caranya saya akan kembali ke sini. Harusnya ini dilakukan di awal ya, tapi nggak apa-apa lah, kita buat di akhir dengan cara masuk dulu ke bagian spreadsheetnya. Kemudian di bagian paling atas, datanya, insert dulu di bagian atasnya ya, dan kasih dash seperti ini. Jadi nomor 1 itu datanya kosong, tidak ada apa-apa seperti itu. Nah, seperti ini ya. Saya refresh. Nah, sip, datanya udah kosong ya. Ini paling atas tuh datanya ini. Tapi nomor registrasinya tetap 1 ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu refresh dulu. Ada apa enggak? Oke, good. Jadi setelah kita kasih tadi, maka dia akan membaca data paling atas nih. Data paling atas itu tidak ada, maka di sini pun tidak ada. Barulah kalau kita masukkan emailnya, sip, enter, nah, baru keluar seperti itu ya. Jadi kalau kita reset 0, jadi tidak ada. Tulis alamat email untuk mencari ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus mengganti ini. Nah, saya perlu jelaskan di sini bahwasanya
refresh rate dari studio ini Looker Studio ataupun Data Studio itu adalah 15 menit ya. Nah, setelah itu kita harus share. Kita pilih share dan kita jadikan dia public. Oke, viewer public dan copy linknya. Kenapa kita akan copy? Karena saya akan jelaskan dulu. Nah, copy linknya. Jadi kalau seandainya ini di copy dibuka di browser lain, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Tetapi saya akan kasih tips lagi supaya tidak mengingat dua link ya. Jadi link dari PPDB yang ada di tali form ini. Nih, saya kan tadi ambil form PPDB ya. Nah, kita edit dulu linknya. Saya akan jelaskan, ini saya hapus dulu. Saya akan hapus dulu seperti ini. Ini adalah datanya, data formnya ya. Data formnya. Kemudian kita akan buatkan page baru. Setelah di bawah ini kita akan buatkan page baru dan pastikan thank you page-nya itu diaktifkan. Oke. Thank you page-nya diaktifkan dan kemudian kita buat ini plus. Kemudian kita pilih heading 3, boleh heading berapa pun. Nah, sekarang saya akan memberi contoh ini. Terima kasih. Add. Nah, add-nya di tali form itu bisa begini. Kalau di Google Form tidak bisa. Add nama. Seperti itu kan? Add nama. Kemudian saya tulis di sini. Data Anda telah berhasil disimpan. Oke. Kemudian saya akan enter lagi untuk mencetak bukti pendaftaran. Silahkan klik link berikut ini. Nah, linknya tadi itu kita letak di sini. Nah, caranya kita juga bisa shorten dulu ya dengan s.id ataupun seperti ini ya. s.id Kemudian kita tinggal di sini aja paste short. Oke, kita sudah dapat ini, tinggal copy dan kita letakkan di sini. Baru kita letak di sini. Nah, jadi lebih pendek ya. Terima kasih, data Anda telah berhasil disimpan. Untuk mencetak bukti pendaftaran silakan klik link berikut ini. Tapi perhatikan, link ini tuh hanya akan tampil apabila form itu sudah berhasil disimpan. Nah, boleh diletakkan di bagian depan halaman juga supaya nanti kalau orang tuh terlupa tidak harus mengisi lagi. Jadi boleh diletak di sini di bagian depan dari form itu sendiri ya. Supaya nanti kalau lupa linknya tinggal daftar membuka link pendaftarannya dan bisa langsung menuju ke cetak bukti pendaftaran. Jadi tidak hanya di belakang. Nah, ini bedanya apa? Kalau saya share, saya isi gitu ya contohnya. Saya isi di sini. Namanya ura-uran aja ya. Surabaya 5 submit. Nah, maka nanti di akhir itu akan ada sebenarnya ini namanya ini. Jadi kalau terima kasih, kalau namanya itu Budi, terima kasih Budi Siswanto, data Anda telah berhasil disimpan. Untuk mencetak bukti pendaftaran silahkan klik link berikut. Jadi kita tinggal klik ini, set, maka akan ditujukan ke Data Studio yang tadi kita sudah buat. Selanjutnya nanti tinggal masukkan emailnya @gmail.com, enter. Sudah keluar, klik kanan, pilih download PDF, download, dan ini adalah hasil downloadnya ya. Jadi begitulah cara membuat cetak bukti pendaftaran PPDB tidak menggunakan AutoCAD tapi menggunakan Data Studio. Mudah-mudahan video ini dapat membantu.
dan memberi wawasan baru ya bagi yang belum terbiasa. Tapi yang sudah terbiasa, silakan beri masukan, kritik, dan saran yang membangun. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Tentu saja boleh di-share ke media sosial yang lain. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.